Halo Sobat Masa, balik lagi bareng gue Alek. Dan pada kesempatan kali ini gue akan nyeritain alur film yang berjudul S.E.X.E.D. Atau yang selama video kita sebut S.E.D. aja ya. S.E.D. adalah film bergenre komedi romance yang dirilis tahun 2014 di Amerika Serikat. Film ini nyeritain tentang seorang guru muda bernama Eddie yang ngajarin edukasi tentang hubungan esek-esek kepada muridnya di sekolah, yang membuatnya menjadi kontroversial. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa subscribe channel kita ya guys, biar kalian gak ketinggalan update pagelaran budaya dari kita selanjutnya. Langsung aja sama gua Alek, selamat datang di Lini Masa. Film dibuka memperlihatkan si pemeran utamanya, yaitu Eddie yang lagi kerja ngejaga toko donat. Dan ada anak muda yang lagi pacaran di depannya. Pasangan itu kelihatannya udah kebelet banget, sampai akhirnya minta izin ke Eddie buat minjem kamar mandinya untuk ngelakuin penggejotan duniawi. Tapi Eddie yang ngenes ini pun gak ngizinin. Sampai akhirnya pasangan yang lagi anget-anget tai ayam ini pun marah ke Eddie dan ngelemparin Eddie pakai donat yang dijual itu. She loves bathrooms. No. I'll buy you out and then I'm gonna bang in the bagel room. Eddie pun pulang dan lemes karena kejadian tadi. Tapi pas sampai rumah, dia malah ngeliat teman serumahnya lagi ngegoyang ceweknya di kamar Eddie. Eddie pun makin bad mood. Tapi temennya yaitu GT dan pacarnya Ellie meminta maaf ke Eddie yang kelihatannya ngejalanin hari yang sangat berat. Mereka pun berlanjut buat ngasih Eddie surat yang baru diterima. Ternyata Eddie ngelamar kerja jadi guru, tapi nggak keterima. Awalnya Eddie udah putus asa, tapi setelah teman-temannya nyemangatin, akhirnya Eddie pun optimis buat datengin departemen guru dan minta diwawancara dulu baru diputusin keterima atau enggaknya. Besok paginya, Eddie pun dengan semangat datang ke departemen itu dan ketemu orang yang bertugas buat masukin guru baru dan nempatin penugasannya. Di sana, Eddie minta diwawancara dan singkat cerita, wawancaranya berjalan dengan baik dan Eddie pun dapat kerjaan baru. Dia pun pulang, lalu ngeliat GT dan Ellie lagi main kuda-kudaan lagi. Di sana dia langsung bilang ke temennya kalau dia keterima. Tapi ada satu masalah lagi di mana mereka harus berpisah karena tempat Eddie ngajar nanti itu jauh dari sana dan mesti nyewa apartemen di sekitar sana. GT pun gak keberatan dan tetap nyemangatin temennya itu. Malah ngajak untuk ngerayain karena Eddie sekarang kerjaannya lebih asik dibanding jaga donat. Dan singkat cerita, Eddie pun berangkat. Di sana, dia nyewa apartemen di mana yang jaga itu sebenarnya orang yang killer dan berpetis aneh, yaitu suka dengerin suara desahan orang. Dia adalah Sydney. Tapi pas malam, Eddie ngerasa gabut dan pergi ke klub di bawah, di mana yang jaga itu Sydney. Eddie pun mulai cerita-cerita sambil dengerin musik jazz. Dan mulai dari situ, Eddie dan Sydney terkesan cukup akrab. I used to be in band. Oh yeah, what'd you play? The oboe. But oboe. Besoknya pun, Eddie mulai ngajar di sekolah itu. Tapi kelihatan murid-muridnya itu nggak peduli sama dia, malah tergolong membangkang. Tapi di sela-sela dia ngajar, ada siswi yang izin buat pergi ke WC. Dan seorang anak cowok bernama Leon yang ngebully Eddie make canda-candaannya yang so asik. Tiba-tiba, anak cewek yang baru balik dari WC itu nangis karena apemnya yang berdarah dan ngira dia kena penyakit. Eddie yang ngerti kalau siswinya itu baru PMS, langsung cepet ngambilin pembalut. Tapi siswinya ini nggak ngerti cara pakainya. Akhirnya, Eddie pun manggil Ellie untuk datang dan bantuin anak cewek itu. Pas pulang, Eddie ngeliat lagi ada muridnya yang bernama Tito belum pulang. Dan pas dijemput,
Ternyata kakaknya Tito ini cantik parah. Edi pun langsung ngajak kenalan. Tapi sayang, ternyata cewek cantik bernama Pilar ini udah punya pacar yang bernama Hector. Dan Tito sama kakaknya pun pulang sama Hector, ninggalin Edi yang ngenes itu. Pulang dari sana, ternyata GT dan Ellie lagi main di klub bawah apartemennya Edi. Di sana, mereka ngebahas tentang pentingnya sex education untuk remaja. Tapi obrolan mereka pun merembet kemana-mana. Dan sampailah Edi lagi-lagi kelihatan ngenes karena GT dan Ellie yang makin nunjukin kecocokan mereka. Tapi GT yang baik pun nawarin buat ngenalin Edi ke temen ceweknya GT yang dulu itu kakak kelasnya mereka. Besoknya pun bener aja nih, Edi mulai untuk ngajar tentang sex education di jam ekstra. Tapi anak-anak di sana malah nganggep itu bercandaan. Dan si Leon lagi-lagi bikin kesel Ed sampai akhirnya Ed nyuruh Leon buat ngehadap Capsek. Dan orang tuanya Leon pun dipanggil. Pas di toilet, nggak sengaja Ed ketemu sama bapaknya Leon yang lagi marahin anaknya. Ternyata bapaknya Leon ini seorang pendeta. Awalnya, bapaknya ini minta maaf karena kelakuan anaknya. Tapi setelah si bapak tahu kalau anaknya lagi belajar tentang esek-esek, si bapak malah balik marah ke Ed yang dianggap mancing-mancing darah muda dan ngangkat topik yang cukup tabu. Ed pun pulang dan langsung ke klub buat nungguin cewek yang mau kenalan itu. Setelah dateng, ternyata si cewek ini cukup menarik. Tapi nggak bisa nahan alias ngebet banget. Dimana si Ed langsung dibawa ke ruangan sepi dan mau diajak untuk mantap-mantap. Tapi Ed yang imannya kuat pun nolak. Dan malah dikatain homo terus ditinggalin. Ed pun jadi sedih lagi dan mabok-mabokan di klub itu. Ditemenin sama Sydney. Dan Sydney pun nyemangatin Ed yang mentalnya lagi down itu. What men do. Life will start for you when you start. You want to be a man? You want to... Esoknya pun, Ed kembali ngajarin tentang sex education. Awalnya para murid lagi-lagi bercandain. Tapi setelah Ed ngasih lihat kengerian dari penyakit menularnya, akhirnya murid-murid ini pun mau belajar. Dan mereka pun mulai praktek dengan belajar cara make balon panjang. Pas pulang, Ed ketemu lagi sama Tito yang belum dijemput sama kakaknya. Ed pun nemenin Tito ngobrol-ngobrol. Tito pun curhat tentang pacarnya. Lalu Ed yang nganggep itu cinta monyet pun ngasih beberapa saran ke Tito. Terus pas kakaknya Tito dateng, Pilar pun ngajak Tito makan malam di rumahnya. Karena Tito sering cerita tentang Ed di rumahnya sebagai guru yang paling asik. Ed pun seneng banget dan mulai prepare buat dinner sama keluarnya Tito. Dan pas sampai di sana, Ed pun disambut sama mamah Gurih yang adalah mamahnya Tito. Di sana, ibunya Tito benar-benar berterima kasih sama Edi karena Tito jadi kelihatan lebih dewasa. Tapi mamah Gurih ini mancing-mancing lagi dengan nyuruh Edi ngebalurin bumbu ke daging, kayak ngelus-ngelus manja gitu. Abis itu, datanglah si Hector yang kelihatannya terpaksa banget buat senyum ke Edi. Lalu sambil nunggu masakan selesai, mereka pun minum-minum. Dan Hector ngelabrak si Edi yang dituduh mau ngedeketin si Pilar. Hector bilang ke Edi kalau aturannya Edi bilang kalau dia sibuk, jadi nggak usah datang ke sana gitu. Dan Edi pun dicekokin minuman haram sama Hector. Sampai akhirnya pas makan malam, Hector yang sok kerat ini nantang Edi buat makan mata ikan. Edi yang gak terbiasa pun ngebarbar dan makan mata ikan itu juga. Tapi sayang, akhirnya Edi pun muntah ke bakpaunya mamah Gurih ini. Dan karena malu, jadi Edi langsung pulang. Seperti biasa, Edi yang stres datang lagi ke klubnya Sydney. Dan Sydney lagi-lagi ngasih semangat dengan bilang Edi mesti terus berjuang. But to her, I'm just her brother's dorky teacher. Have a handle of rum and eat an eyeball for? Besoknya, Edi bawa Ellie sama GT ke kelasnya untuk ngasih materi tentang PDKT biar tetap sopan ke lawan jenis. Karena GT dan Ellie, kelasnya Edi pun jadi semakin hidup dan asik. Well, not only was that not creative, but Nah, pas pulang, Edi nemenin Tito nunggu jemputan sambil main bola. Pas Pilar dateng, Edi pun minta maaf soal kejadian semalam. Dan Pilar kayak biasa aja, karena emang aslinya kejadian malam itu lucu banget.
Eddie pun nawarin ngajak Pilar ini kencan. Dan gak disangka, Pilar pun nerima dan mereka janjian buat ketemu di klub bawah apartemennya si Ed. Dilanjutin dengan Ed nemuin orang yang ngasih dia kerjaan jadi guru ini. Eddie dipanggil karena education-nya mulai ketahuan. Dan dia pun ditegur karena ngajarin tentang itu. Hamilton was in here the other day. He's really pissed. Look, Eddie, truth be told, I don't give a shit what you're teaching in here. Besoknya pas kelas pun Ed nggak ngajar lagi tentang education itu. Padahal kelasnya awalnya penuh karena hal itu. Tapi karena dibilang nggak ada, jadi mereka pun pada bubaran. Ed pun nyamperin Tito dan nanya, gimana Tito kalau dia ngencanin kakaknya. Tapi ternyata Tito legowo-legowo aja. Jadi Ed pun makin ngegas buat ngedeketin si Pilar. Setelah itu Ed pun ngedatengin bapaknya Leon yang seorang pendeta dan minta pengertiannya kalau education itu sebenarnya penting. Dan akhirnya Ed pun nawarin si bapak untuk ngeliatin kelasnya dulu. Nanti kalau emang gak suka baru bubarin. Si bapak pun akhirnya setuju. Lalu Ed pun pulang dan ternyata teman-temannya pada ngumpul. Ed cerita ke GT kalau dia bakalan kencan sama Pilar. Dan GT yang baik pun ngasih Ed obat kuat. Biar nanti kalau tiba-tiba Ed mesti ngegenjot, Ed bakalan jadi pria yang lebih kuat. Okay, guys, so yesterday, right? Yeah, great. Besoknya pun Ed ngajar lagi di sekolah sambil diawasin sama bapaknya Leon. Tapi kelasnya berjalan dengan kurang lancar, di mana pertanyaan-pertanyaan yang ada itu kayak bercandaan. Bapaknya Leon pun jadi kesel dan akhirnya keluar dari kelas. Ed nyoba buat ngebujuk si bapak, tapi kayaknya si bapak ini udah terlanjur kesel ngelihat hal yang kayak gitu dianggap biasa di kelas. Ed pun sekarang jadi patah semangat. You're indulging these children, Mr. Cole. I will not support a question and answer session by students. Pas pulang, Tito nyamperin Ed dan bilang kalau dia bakalan ngelakuin pagelaran budaya. Jadi demi keamanan, Tito pun minta balon ke Ed. Awalnya Ed gak mau ngasih, tapi ya mau gimana lagi. Akhirnya Ed pun ngasih balon itu ke Tito biar Tito juga lebih aman. Malamnya Ed pun kencan sama Pilar, tapi obrolan mereka terus menjurus ke Tito. Sampai akhirnya Ed keceplosan kalau dia ngasih balon panjang ke Tito yang bakalan ngegenjot ceweknya malam ini. Si Pilar pun langsung kaget dan pulang ke rumahnya buat nyiduk Tito. Dan bener aja, Tito ternyata masih pemanasan. Pilar pun jadi kesel sama Ed dan nyuruh Ed untuk pulang. Really? Pas perjalanan pulang, Hector ngedatengin Ed dan mukulin Ed yang ngerebut pacarnya itu. Ed yang bonyok dan galau itu pun akhirnya nyewa cewek buat ngehilangin duka laranya. Tapi sayang, pas sebelum ngegenjot, ternyata dia diciduk polisi. Dan itu bukan cewek. Untung aja belum sempet masuk tuh. Ed pun dibantuin keluar sama GT yang juga seorang polisi. Eddie pun akhirnya galau dan curhat ke GT. GT cuman bisa ngasih semangat ke Ed dan nyuruh Eddie buat nurunin standar ceweknya biar hidupnya lebih bahagia. She kicked me out because I gave him condoms. Listen, Eddie, it'll happen. Paginya, pas Ed datang ke kelasnya, ternyata di sana udah ada bosnya. Dimana ternyata Ed sekarang dipecat dari kerjaannya itu. Ed sekarang bener-bener ancur-ancuran dan balik lagi kerja jadi jaga donat. Tapi Sydney yang peduli itu pun ngedatengin Ed di tempat kerjanya yang sekarang dan ngasih tahu kalau sebenarnya Ed tuh bisa aja dapetin Pilar asal bisa ngungkapinnya dengan baik aja. Ed pun langsung balik dengan keberanian yang membara. Dia pun ngedatengin Pilar dan nyatain perasaannya dengan main klarinet. Pilar yang emang dasarnya juga tertarik sama Ed pun akhirnya nerima Ed jadi gebetannya. Dan mereka mulai jalan-jalan sambil ngebucin berdua. Not really. Tapi Ed salah karena lewat klub langganannya si Pilar. Di sana Pilar pun masuk ke klub itu sendirian dan bilang ke Ed kalau dia bakalan bentar aja. Tapi si penjaga klub ngeyakinin Ed kalau Pilar nggak bakalan balik-balik. Ed pun mulai panik
karena udah ditinggal di kencan pertama. Ditambah, tiba-tiba Hector datang dari belakang dan nantangin si Ed. Tapi Ed yang udah muak pun akhirnya mukul Hector sampai polisi datang dan ngamanin mereka. Ed lagi-lagi diselamatin sama GT. Mereka pun ngobrol-ngobrol lagi di klubnya Sydney. Di sana, Ed dimotivasi kalau emang yang diajarin itu bener dan murid-muridnya juga suka. Jadi kayaknya Ed mesti ngebuktiin ke semua orang tua murid dan guru-gurunya. Yeah, that's disgusting. Bukkake, I mean, I'm right there with you, man. Akhirnya pas pagi, Ed ngumpulin murid-muridnya buat ikut ke rapat orang tua. Di sana, dia ngebuktiin kalau pelajaran tentang sex education itu berguna banget. Karena lebih baik dia dapetin itu dari guru dibanding dapetin dari internet. Karena guru itu jauh lebih aman. Terus, setiap anak pun disuruh pamerin ilmu yang udah mereka pelajarin. And if you do that, you can get coot checkers on your labia. I love you, Dad. Ternyata, respon dari orang tua murid pun sangat baik. Ed pun kembali dipercaya buat ngajar. Ditambah, satu orang tua murid malah ngasih Ed tawaran untuk esek-esek. Karena pas di rapat tadi, Ed ngaku kalau selama ini dia juga belum pernah ngejamah apa membem sama sekali. Ed pun pulang dan tiba-tiba Pilar datang buat ngasih selamat ke Ed dan ngambil keperjakaannya si Ed. Ed pun kebingungan karena pas dia mau ngegejot si Pilar, GT manggil-manggil dia dari luar. Tapi tiba-tiba Pilar ngomong kalimat yang bikin Ed jadi ngerasa direndahin. Dan mereka pun jadi gatot alias gagal. Ya itulah. Ed pun turun ke klub bawah dan di sana udah ada Ellie, GT dan juga Sydney. Ed pun kembali galau, tapi teman-temannya lagi-lagi nguatin dia. Easy. It all make Yeah. Scene berpindah pada waktu setahun kemudian, di mana Ed jadi semakin percaya diri dengan ilmu yang diajarin dan para murid seneng banget sama dia. Lalu scene ditutup dengan seorang wanita Kanada yang mau belajar tentang sex education sama Ed. Dan film pun tamat. Ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense. Salam masa, mantap!